Kemarin dikatakan rukun Islam ada 5. Ma'ruf ini semuanya kita sudah tahu. Bahkan anak-anak kecil, anak mereka sudah tahu semuanya, diajarin itu semuanya. Cuman tinggal apa? Tinggal penerapannya. Yaitu yang pertama dikatakan rukun Islam itu yang pertama ya syahadah, mengucapkan daripada 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah tersebut, ya maka dihukumkan orang tersebut sudah Islam. Gampang banget. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ya suruh dia membaca 2 kalimat tersebut. Dia baca 2 kalimat tersebut. Dia baca itu, kalau secara zahir dihukumkan di Islam, tapi batinnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kan makna syahadah di sini tasdiqu bil qalb. Dia betul-betul menyaksikan, meyakinkan di dalam hatinya dia. Kalau dia misalkan cuman ngucapin tapi hatinya dia nggak mau masuk Islam, mana kagak Islam, cuman baca aja udah, ya dia nggak serius bacanya itu. Secara apa namanya, kalau dia nggak mengatakan kepada kita seperti itu, maka dia dihukumkan Islam. Walaupun di dalam hatinya dia nggak meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya maka antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukumkan orang tersebut beragama Islam. Secara zahir kita nggak tahu niatnya, hati di dalamnya dia kita nggak tahu, maka dikatakan dia beragama Islam. Artinya kalau memang ada orang mau masuk ke dalam Islam, udah ajarin aja kalimat itu. Artinya dan banyak orang tahu bahasa Arab, artinya nggak tahu apa itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apaan artinya, nggak tahu dia. Kasih tahu ini kalimatnya artinya begini, ayo ente baca ini kalimat. Walaupun nggak fasih bacanya, ya walaupun bacanya nggak fasih, asyhadu misalkan dia bacanya apa namanya, asyhadu misalkan hak diganti dengan kha misalkan, ya mungkin dia nggak baca dipakai shin misalkan asyhadu, dia baca ashadu misalkan, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu daripada artinya dan kalimat tersebut kalau diucapkan ini artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada tata caranya? Tata caranya talqinin aja, ya kita ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak mesti bersalaman, harus bersalaman boleh, nggak mesti, lebih afdal lagi bersalaman, ya lebih afdal lagi bersalaman. Jangan bilang meledekin lagi, salaman mau kawin aja, nggak mesti kawin juga, nggak mesti salaman. Waktu akad nikah itu nggak mesti, waktu itu ya bulan ke bulan bahwa itu kan kamu dianjurkan untuk berjabat tangan. Itu karena ini perkara yang sangat penting, ya karena perkara yang sangat penting, maka dianjurkan tatkala dia mengucapkan 2 kalimat tersebut, ya dengan menjabat daripada menjabat tangan. Setelah itu dia mengucapkan seperti itu, Islam deh. Walaupun KTP-nya belum dirubah, namanya belum diganti, nggak mesti ganti nama. Sunnah diganti nama, bahkan kalau kita ada nama-nama yang kagak bagus, sunnah diganti, bukannya orang baru masuk Islam aja, ya. Ada orang namain anak katanya kalau dia buka Al-Quran itu, nah itu tuh dinamain itu. Yang di dunia tuh dinamain itu, ada namanya Jahannam, ganti. Kalau yang nggak bagus namanya sunnah untuk mengganti daripada nama-nama yang nggak bagus menjadi nama-nama yang bagus gitu. Sering saya Muhammad Malik itu sering banget orang minta ganti, bahkan namanya udah bagus minta diganti, ya. Yang sunnahnya yang bagus, yang nama-nama yang nggak bagus, apalagi artinya nggak bagus, ya diganti daripada nama tersebut. Jadi yang pertama itu dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya meyakinkan di dalam hatinya dia, maka dia dihukumkan daripada Islam. Tapi kalau nggak diyakinkan secara zahir dia, ya Islam. Allah yang hukumin tentang batinnya dia, ya. Nahnu kata ulama, nahnu nahkum bil zawahir, Allah yahkum bis sarair. Kami ini menghukumkan sesuatu itu dengan yang zahirnya, Allah yang hukumkan dengan yang batin. Jangan nanti kadang-kadang mau tahu nih siapa yang bersalah, siapa yang ini, datang ke dukun, datang satu ini gimana jangan digambar itu, nih dosa mukanya, dikelihatan tuh semuanya tuh. Udah kasih TV dulu pernah ada Ibn Mugri, ya di Yaman,
itu dengan salah satu ya, sama Ibn Abdul Salam, orang fakih dan seorang sufi. Ya, salah satunya menghukumkan satu, dia punya sapi atau kambing dicuri sama orang. Kemudian dia ngadu nih, sapinya dicuri sama orang gitu. Ada buktinya nggak? Ada buktinya. Nih, dilihat dikasih kayak kamera gitu. Ulama atau seorang sufi nih, bisa tuh. Ini yang nyolong, dia nih yang nyolong. Enggak, maunya bukti. Buktinya siapa yang ngelihat? Nah, mahkum itu zahir. Yang zahirnya ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Dia nyolongnya di malam hari. Oh, nggak bisa kalau begitu, nggak kuat. Oh, ini nggak mau hukumin, nggak mau penjarain dia. Nggak bisa, nggak kuat. Ya, syariat menghukumkan yang zahirnya. Maka di waktu itu juga dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh pendam nih orang, dipendam sampai sebetisnya, kalau betisnya, sampai ya pusarnya dia, sampai selehernya dia. Tak tahunya setelah itu dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syariat ya Rasulullah, syariat wahai Rasulullah, syariat ya Rasulullah. Karena seorang mufti menghukumkan yang zahir. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nggak bisa kita hukumkan daripada yang batin, yang nggak kelihatan, yang zahirnya begitu. Jadi kalau dia udah mengucapin daripada 2 kalimat syahadah seperti itu, dihukumkan dia beragama Islam, ya, beragama Islam. Nggak mesti dia, jangan kita persulit. Kalau ada orang masuk dalam agama Islam, emang dianjurkannya ada yang nyaksiin, ada yang ngelihat, ya, ada yang ngelihat. Jadi kalau ada apa-apaan nanti, ya, bisa kita panggil tuh yang nyaksiin, dia ngelihat waktu dia masuk Islam. Ada yang maksa nggak? Nggak ada yang maksa. Oh, mesti izin sama orang? Nggak mesti izin sama orang tuanya. Ya, nggak mesti izin daripada orang tuanya. Emang waktu kejadian Rasulullah SAW melihat ada orang Yahudi yang masih dalam keadaan daripada kekafirannya dia dengan agamanya dia, ya, Rasulullah suruh, ya, aslim, ayo masuk Islam, masuk Islam. Dia masih takut sama orang tuanya, dia ngelihat orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengatakan, atin Abul Qasim. Nah, kita atin Abul Qasim, ya. Dia masih gak enak kalau di depan orang tuanya. Rasulullah SAW suruh masuk Islam, aslim taslam, ente masuk Islam bakal selamat itu. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya, dengan dalam keadaan sakit tuh, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kita jangan ngiri, enak banget dia begitu. Habis nggak lama lagi meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Dengan begitu doang tuh, orang udah baru masuk Islam di tengah-tengah kita, misalkan tahu-tahu dia jalan sama sandung apa gimana, tabrakan, meninggal. Maka kalau meninggalnya dia dalam keadaan Islam, kita juga tahu dia tadinya itu pora-pora atau bagaimana, udah biarin Allah yang hukumin. Itu termasuk daripada min akhlil khair. Kalau ada orang menyaksikan seperti itu, isyhadu fa innahum al-amhal, dia akan orang itu nggak mau ngucapin dari sebagian orang gitu. Dia mau nggak tahu banyak berkata, mau nggak boleh menyaksikan al-khair itu al-Islam. Al-khair, sebagian orang mengatakan makna daripada al-khair itu al-Islam. Dia beragama Islam udah. Sebobrok-bobroknya orang, dia nggak tahu, kita nggak tahu matinya dia dalam keadaan menyekutukan Allah berkata, kita nggak tahu. Semalam dia habis ngetrek, habis mabuk, kita nggak tahu tuh jalan dia pulang mabuk dari temannya dia di taubat apa kali, kita nggak tahu. Pernah hadir pengajian nggak? Pernah sembahyang nggak? Pernah sembahyang. Min ahlil khair. Ya, tidak ada salahnya seperti itu. Dan kita jangan buka-buka daripada aib orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, jangan keburukannya. Keburukannya disebut-sebut, dia begini, oh dulu sih dia kurang ajar banget, kurang kerjain. Jangan, yang baiknya aja. Ya, hatta orang yang bagaimanapun, ya, dia dianjurkan gitu untuk ngomongin yang baik-baik. Itu yang pertama, arkan Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, dan dirikan daripada sholat. Orang yang Islam tapi dia tidak mendirikan sholat, nggak sempurna Islamnya, bahkan kagak sah
Islamnya dihukumkan dia kafir kalau yang pertama dia nggak meyakini sholat itu wajib. Kafir betul itu, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, cuman berat banget nih, ya, subuh khususnya, nggak pernah bayang subuh, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah yang namanya bangun subuh, nggak pernah. Sampai-sampai ada orang meyakinkan bahwa kalau dia nggak sembahyang subuh nanti kodoknya besok subuh lagi begitu. Nah ini orang nggak bangun-bangun, nggak sembahyang subuh, nggak sembahyang subuh. Kodok itu, ya, kodok sholat itu kalau kita udah bangun, kodok buru-buru sholat. Jangan, banyak orang sekarang nggak beranggapan nih, banyak orang beranggapan kalau sholat yang ditinggal itu misalkan subuh, kodoknya di waktu subuh lagi. Nggak boleh kodok siang-siang, nggak boleh, wajib kita kodok nih. Bahkan kalau emang kita tadi bangun mendusin tuh jam 5 kita mendusin, matiin aja tuh alarm jegrek, tidur lagi. Nah itu tidurnya dosa itu. Kan ya bakal bangun nih kalau tidur lagi, dosa tuh tidurnya. Ninggalin sholatnya, tambah lagi dosa lagi. Kalau dia bangun, ya tetap tidur yang dikerjain tadi itu dosa. Kenapa? Karena dia tahu ini tidur kalau dia terusin bakalan kebablasan dosa tidurnya dia. Ya nanti kalau emang dia bangun buru-buru sholat, alhamdulillah masih ada waktu nih, belum isyraq nih, 5:04 nya misalkan, belum masuk daripada terbit matahari, belum habis waktu semua masih ada, bayang buru-buru. Bangun misalkan di jam 6:30, bangun kamar mandi di muka dia sholat kobok daripada subuh. Oh kalau kobok katanya nggak pakai kunut juga disunahkan, walaupun di kobok pakai kunut juga gak enak kan kalau kelihatan. Dia jangan angkat tangan, angkat sunnah. Sami Allahu liman hamidah, kamu angkat tangan wajah Allah liman hamidah. Pura-pura sembahyang isyraq. Ya, nggak boleh nggak begitu, nggak apa-apa boleh. Ketika kayak duha boleh begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi wajib untuk dikobok. Kalau misalkan tadi itu dia tahu bakalan tidur, bakalan ketiduran, tidurnya dia itu bakalan lewat waktu subuh, maka langsung wajib untuk dikobok. Segera koboknya. Tapi kalau yang nggak dia kebablasan, nggak dengar sama sekali, sunnahnya segera. Beda tuh. Terkadang disunnahkan segeranya, terkadang diwajibkan bersegera. Makin dia undurin daripada kodok sholat tersebut, makin banyak dosanya. Malaikat catat tuh, dosa tuh. Yang lembaran malaikat penuh tuh semuanya. Sehari nggak dia kodok, catat tuh malaikat terus nggak berhenti. Nanti di kodok berhenti belum dihapus ya. Kalau emang dia nyesel, kalau dia nggak ada penyesalan dia, nggak ada taubatnya dia, ya bahkan diulangin lagi besoknya begitu lagi. Ya, nggak dihapusin Allah Subhanahu wa taala, kayak jual ditaubat, ya Allah, kenapa ini rusak banget nih, gua merasa diri rusak banget. Dia menyesali perbuatannya dia itu. Nah, kalau ditaubat namanya benar-benar shadiq, ya karena Allah Subhanahu wa taala insya'a ghafar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan diampuni, maka diampuni daripada dosa-dosanya. Ya, itu kalau misalkan baru sehari, 2 hari, 3 hari terus panjang tuh catatan daripada sayi'ahnya orang tersebut, selagi dia kagak ada niatan untuk mengkodoknya. Jadi wajib dia untuk mengkodok. Dalam hal ini dikatakan mana ma'anis sholat au nasiyah, siapa orang yang tidur daripada sholat atau dia lupa, wal yusalli idza dzakara, maka sholatlah kalau dia ingat. Kalau dia udah bangun, maka sholat itu perintah menandakan daripada kewajiban. Jadi ulama bersepakat para ulama bersepakat, kecuali kata Habib Salim Asy-Syadzili ada Imam Ibnu Taimiyah yang nggak mewajibkan. Ibnu Taimiyah itu keluar daripada jumhur ulama, ya, yang tidak mewajibkan kalau orang udah sholat cukup dengan taubat aja. Itu keluar daripada jalur daripada a'immatul arba'ah dan para ulama-ulama yang lainnya, ya, itu bersepakat wajib padanya untuk mengkodoknya walaupun nasanya udah lama. Ada orang begini, anda kemarin nggak sholat mau bayar fidyah, kagak ada fidyah, sholat mau mati baru bayar fidyah, masih hidup. Ya, orang yang masih hidup nanya, aneh kemarin nggak langsung bayar fidyah nih, nggak kodok sholatnya. Ya fidyah apa lah, aneh nggak bayar kemarin, ada yang berapa sholat ini. Buat siapa? Yang udah meninggal? Enggak, buat aneh sendiri. Itu kodok sholat nggak bisa pakai dibayar. Kalau begitu banyak banget orang pada yang mampu dikasih bayar, pakai bayar begitu. Enggak, wajib padanya untuk mengkodoknya. Ya, kalau dia nggak tahu begitu banyak kodok yang dia pernah tinggalin, dia dikira-kirain.
dikira-kirain berapa ya? Berarti 3 tahun kali ya. Berapa sholat tuh 3 tahun? Berapa fardu yang ditinggalin? Apakah semua 5 fardunya? Enggak, ini biasanya kalau dulu tuh waktu masih zaman STM misalkan, terus selama dari kelas 1 sampai kelas 3 enggak sembahyang asar, enggak pernah sembahyang asar, dan pulang maghrib. Zuhur memang sembahyang di sekolahan, diwajibin di sekolahan tuh. Misalkan zuhur diwajibin sembahyang di sekolahan. Yang namanya asar udah di jalanan deh tuh. Kita pulang nongkrong dulu, pulang maghrib gitu. Maghrib suruh sembahyang sama orang tuanya. Di luar tuh dia karena apa, pergaulannya itu. Makanya kita dianjurin nih, kita ngeliatin anak-anak kita bergaulnya sama siapa. Itu rusak tuh. Di rumah masya Allah orang tuanya strength, orang tuanya didik anaknya nggak lepas daripada penglihatan daripada orang tuanya. Mau begitu kita dianjurin. Orang-orang dulu begitu paling marah. Ya anak-anaknya maghrib belum pada pulang dia gelisah ada tuh. Ini orang perempuan, anak perawannya maghrib nggak pulang nggak akan cariin. Sekarang nggak akan cariin. Dulu pada khawatir. Jangan kan perempuan yang laki nggak pulang, dia bingung lah, udah kebingungan kemana nih anak. Nggak pulang, pulangnya tengah malam. Gimana bapaknya sama ibu tidur, ules, nggak pakai adik khawatir sama anak-anaknya. Orang dulu gitu. Ya, dia selama di luar, rusaknya di luar tuh. Al-jalis kata ulama tuh, jalis bisa teman duduk tuh anak tuh bisa merusak. Itu lebih parah merusaknya ya daripada yang lainnya. Di rumahnya baik, dia bergaulnya dengan orang-orang yang gak baik, bakalan jadi rusak. Ya berapa banyak kita saksiin ya orang-orang yang tadinya ngaji, anak-anak tuh pada ngaji masih kecil, pulang ke SMA lain dah tuh pergaulannya. Lama-lama dikit tahu tatoan, kupingnya bolong gede banget ya. Macam-macam tuh. Makanya ya kita perhatiin anak-anak kita jagain bergaulnya sama siapa ya. Kita lihatin itu dia bergaul sama siapa, kita lihat gerak-geriknya dia ya. Kita kita didik lagi di rumah kita untuk ya benar-benar menjalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang pertama itu iqamus shalah ya, mendirikan daripada salat. Kemudian yang kedua ita'uz zakah, menunaikan daripada zakat. Kemudian ya zakat itu macam-macam, nanti akan dijelasin di sini. Ada beberapa macam yang wajib untuk kita keluarkan. Baik itu zakat harta, baik itu zakat badan atau zakat fitrah, itu akan dijelasin daripada penjelasan tentang zakat oleh sahibul kitab nanti di dalam babnya. Salat juga begitu juga akan dijelaskan. Kemudian shaum Ramadan ya, puasa di bulan suci Ramadan itu termasuk daripada arkanul Islam. Kemudian yang terakhir hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Itu kemarin sambil itu, dan pergi haji ya, manis total bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya dia, wajib padanya dikatakan di dalam hadis man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal hajj, ya siapa orang yang mempunyai daripada keluasan rezeki yang sampainya dia bisa untuk melaksanakan ibadah haji walam yadhhab, dan dia kagak berangkat melaksanakan ibadah haji, falyamut ala ayyi halin sya yahudiyan aw nasraniyan, maka dia akan meninggal dunia baik dalam keadaan apa yang dia mau, Yahudi ataupun Nasrani, naudzubillah min dzalik. Artinya dia bakal meninggal tanpa memeluk daripada agama Islam. Mampu dia kagak berangkat, mampu kemudian waktu ada luang misalkan ya, dia kagak berangkat juga ibadah haji, maka sebelum dia meninggal, naudzubillah min dzalik, bakal mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Tapi kita kagak tahu dia mampu untuk melaksanakan ibadah. Kita gak tahu meninggalnya dia bagaimana. Ini menandakan begitu pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti kita gak boleh sembahyangin karena dia udah keluar dari agama Islam. Enggak begitu. Ya, maksudnya dikasih daripada peringatan dari Rasulullah SAW, hati-hati jangan sampai nanti matinya dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani kalau dia nggak melaksanakan ibadah haji. Kan ada juga azar, uzur seseorang nggak melaksanakan ibadah haji, banyak uzur-uzurnya ya, ya. Ini nggak usah jelasin deh, ntar yang ada pada nyari uzur-uzurnya lagi deh ya. Hasil kalau misalkan dia duit ada, cuman yang dia punya tanggungan lebih banyak lagi. Ada sebagian orang duitnya banyak, utangnya lebih banyak dari apa yang dia punya. Kita gak nyangke. Kita pikir sih dia enak-enak aja.
nggak tahunya utangnya lebih banyak. Ya, mobil khusus orang yang pada main itu dah tuh pinjaman dan yang begitu tuh. Oh itu banyak melarat tuh hidupnya. Yang begitu tuh, ya, yang pada pinjaman pakai bunga itu, udah deh. Ya, jangan sampai kita masuk ke situ, jangan. Itu apa namanya sangat bahaya. Yang dulu kita aja kan kalau pakai jelasin paling marah guru kita tuh kalau ada anak paling utang. Jangan deh, kalau kagak mampu jangan beli gitu ya. Nah, bahkan hukumnya haram kalau kita tahu kita kagak mampu, ya malah kita ambil cicilan gitu. Kita tahu nanti gimana nih bisa kebayar apa enggak? Oh nggak tahu deh, coba aja deh, yang penting kita punya dulu deh, yang penting tahu soalnya terserah dia diambil, ditarik lagi bagaimana dosa itu dia. Ya dia tahu seperti itu. Nah itulah daripada pelajaran kita yang lalu. Kemudian